Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa merasakan indahnya berpuasa dan indahnya melaksanakan ibadah tarawih di malam-malam Ramadan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita mohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan pertanyaan yang sangat menarik. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan." Ajarkan kepadaku tentang perkara Islam ini seluruhnya dalam satu kalimat saja. Bayangkan sahabat cendekia semuanya, seluruh perkara Islam, agama yang universal, yang kompleks ini, yang menyentuh di setiap lini kehidupan kita, diminta untuk dirangkum dalam satu kalimat saja. Dia pun melanjutkan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun selain engkau. Bagaimana Rasulullah menjawab? Rasulullah SAW manusia pilihan yang cerdas, mampu menjawab pertanyaan seperti itu tentu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasulullah menjawab, qul amantu billah fastaqim. Dengan kalimat yang sederhana itu beliau menjawab, katakanlah wahai Abu Amr, aku beriman kepada Allah, maka aku beristiqamah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, apa itu istiqamah? Istiqamah terdiri dari dua kata, istaqamah. Ista artinya berusaha, qamah artinya berdiri tegak lurus. Istiqamah berarti berusaha untuk tetap tegak di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qulu rabbunallahu fastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, sesungguhnya Rabb kami adalah Allah dan kami beristiqamah, maka tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang yang tidak merasa takut terhadap kehidupan di dunia ini, tentulah mereka adalah orang-orang yang takut hanya kepada Allah. Di dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan pada potongan ayat terakhir, zalikal khasya rabbah. Mereka lah orang-orang yang takut, yang hanya takut kepada Tuhannya. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah.
Kemudian orang-orang yang tidak bersedih hati, orang-orang yang tidak merasakan kesedihan di dalam hatinya, tentulah jiwa mereka merasa tenang. Di dalam surah Al-Fajr jelaskan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak merasakan kesedihan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan Allah ridha. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat barusan dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang beristiqomah adalah orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Maka mari kita jadikan pengharapan kita atas ridha Allah menjadi visi di dalam hidup kita ini, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beristiqomah. Selanjutnya, untuk tetap bisa berdiri tegak di atas jalan yang lurus, tentulah kita harus mengikuti petunjuk yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan semua syariat Allah, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam menjalankan agama ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Bagaimana cara kita berpuasa? Maka kita pelajari fikih puasa. Kita pelajari bagaimana cara Nabi berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Kita pelajari bagaimana fikih sholat, bagaimana sifat sholat Nabi. Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji. Semuanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita harus kita pelajari dari hadis-hadis Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, contoh-contoh yang dilakukan Nabi, sehingga kita dapat melaksanakan dengan benar, dengan lurus, dan mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beristiqomah dalam melaksanakan syariat Allah, syariat agama Islam ini. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, setelah kita menjadikan pengharapan kita terhadap ridha Allah menjadi tujuan kita, kemudian kita melaksanakan semua perintah Allah, semua syariat agama Islam dengan mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya yang harus kita lakukan adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka disuruh, mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan hati, menaati perintah Allah dalam melaksanakan syariat agama yang lurus. Ikhlas dapat berarti rela menerima, menghadapi, menjalankan semua konsekuensi yang kita dapatkan dari tujuan kita. Misal, tujuan kita bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan, lalu konsekuensinya kita harus bekerja, berangkat pagi, pulang sore, menghadapi, melayani konsumen, menghadapi rekan kerja, menghadapi atasan, lelah, bingung, capek, semuanya harus kita hadapi. Namun kita rela untuk menerima semua itu hingga kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita. Begitu pula dalam beribadah kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah. Konsekuensinya kita harus bisa, harus mau menerima semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah harus kita hindari, harus kita tinggalkan. Semua syariat agama harus kita jalani dengan benar. Insya Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang ikhlas. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, setelah kita hanya mengharap ridha Allah,
kemudian kita melaksanakan semua perintah Allah, semua syariat agama Islam dengan meneladani Rasulullah SAW, kemudian kita ikhlas dalam melaksanakannya, ikhlas dalam menaati Allah dan Rasulnya, maka dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat beristiqomah dan menjadi orang yang tidak merasakan takut akan kehidupan dunia kecuali hanya Allah saja yang kita takuti, dan hati kita tidak merasa sedih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.